Monumen Pers Nasional adalah monumen dan museum khusus Pers Nasional Indonesia yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 59, persis di sudut Jalan Gajah Mada dan Jalan Yosodipuro, Surakarta, Jawa Tengah. Selama 37 tahun berdiri dan berada di bawah kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, monumen ini telah terdaftar sebagai Cagar Budaya Indonesia. Dan bersama saya, Naomi Heidi, mari kita kuak hal-hal menarik apa saja yang tersembunyi di sini. Monumen Pers Nasional ini didirikan pada tahun 1918 atas perintah Mangkunegara ke-7 sebagai balai perkumpulan dan ruang pertemuan. Pada 9 Februari 1978, museum ini resmi dibuka oleh Presiden Soeharto. Museum ini memiliki lebih dari 1 juta surat kabar dan majalah sejak masa sebelum dan sesudah Revolusi Nasional Indonesia dari berbagai daerah di Nusantara. Koleksinya juga meliputi teknologi komunikasi dan teknologi reportase seperti penerbangan, mesin ketik, pemancar, telepon, dan kentongan besar. Selain itu, ada juga artefak milik para jurnalis dari berbagai zaman. Museum ini juga memiliki pusat media. Di sini masyarakat bisa mengakses internet gratis melalui 9 komputer yang tersedia. Ada pula perpustakaan dengan koleksi 12.000 buku, ruang baca koran, majalah lama yang sudah digitalisasikan di tempat, dan ruang mikrofilm yang sudah tidak digunakan lagi. Monumen ini sekarang dijadikan sebagai tempat wisata pendidikan. Walaupun banyak yang beranggapan bahwa monumen ini adalah tempat yang tidak menarik atau membosankan, tetapi bila ditelusuri lebih dalam, di sini banyak terdapat sejarah yang menunjukkan perjuangan pergerakan tokoh pejuang kemerdekaan melalui pendapatnya di media massa. Nah, sekarang saya sudah bersama Pak Andi yang tidak lain adalah seorang pemandu. Pak, sebenarnya bagaimana peran pers dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia? Ya, sebelum tahun 1907 ya, kurang lebih, itu perjuangan kita masih fokus pada perjuangan fisik. Mulai 1907, 1908, lebih-lebih dengan Bung Tomo itu, pola perjuangan kita kan berubah melalui negosiasi atau ya macam-macam lah, perundingan, kemudian diawali juga dengan melalui media. 1907 diawali dengan Medan Priayi dengan tokohnya waktu itu Kertowati Suryo. Dia mulai mengeluarkan, menuliskan semangat-semangat perjuangan kepada pembaca. Dalam perkembangannya tokoh-tokoh perjuangan kita selalu memanfaatkan media itu, termasuk Insinyur Soekarno sebagai presiden kita yang pertama. Beliau memiliki harian pikiran rakyat. Nah, dia menuliskan tulisan-tulisan yang dan gagasan-gagasan beliau tentang kemerdekaan, kebebasan dan lain sebagainya melalui pikiran rakyat. Baik, terima kasih Pak Andi. Peran pers nasional sebagai alat perjuangan dengan orientasinya yang mendukung perjuangan pergerakan nasional telah mengambil bagian penting dari episode perjuangan dalam upaya mencapai kemerdekaan. Di samping sebagai wadah di mana ide-ide dan aspirasi masyarakat disuarakan, juga berperan dalam menyadarkan dan membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Apa yang telah dilakukan oleh para tokoh pergerakan nasional Indonesia dapat kita jadikan teladan dan motivasi untuk pembangunan bangsa yang lebih baik. Timbulnya kesadaran kebangsaan Indonesia yang dimanifestasikan melalui perjuangan pergerakan nasional telah memperjelas dan mempertegas adanya surat kabar yang mempunyai wawasan dan orientasi informasi untuk kepentingan perjuangan pergerakan. Sebagai generasi muda penerus bangsa, sudah menjadi kewajiban kita untuk meningkatkan upaya demi membangun Indonesia yang lebih maju. Waktu berubah, dan kita juga harus ikut berubah. Jangan lupakan begitu saja sejarah yang telah menuntun kita hingga saat ini. Ia ada bukan untuk dilupakan, namun sebagai tolak ukur dan motivasi agar menjadi lebih baik. Saya Naomi Heidi, sampai jumpa.